Malam itu bis antar kota terakhir tiba sambil menghembuskan napas dingin ke trotoar. Stasiun kota lampu-lampu jalan seperti mata kecil yang berkedip-kedip, memberi arah bagi pejalan kaki yang masih sibuk. Dari dalam bis, langkahnya terlihat ragu. Seorang wanita paruh baya dengan tas kain kecil dan jaket tipis yang menempel di tubuhnya. Rambutnya mulai memutih di tepi. Wajahnya terkadang terlihat lelah, terkadang tegar. Namanya Bu Rini. Bu Rini turun dari bis dengan menunduk, merapikan kain penutup kepala yang sudah lusuh. Ia memegang surat kecil dari anaknya, Maman, yang tinggal di rumah susun di pinggir kota. Surat itu pendek, Ibu. Datanglah, kita pindah tinggal di rumah saya dulu, sampai Ibu kuat lagi. Hati Bu Rini terasa hangat tapi juga malu. Ia ingat semua perkataan tetangga di kampung. Bagaimana nanti kalau istri anakmu malu? Namun ia tak bisa menolak. Ia butuh tempat beristirahat setelah beberapa bulan tinggal di rumah adiknya, yang kini sakit dan tak bisa merawatnya. Langkahnya berat, tapi ia mencoba tersenyum tipis ketika sampai di depan rumah. Maman, rumah itu sederhana. Satu lantai cahayanya hangat dari dalam. Ada tanaman di depan pintu, dan sepeda motor terparkir di teras. Saat ia mengetuk, pintu terbuka sebentar. Maman muncul dengan muka lelah, namun matanya lembut. Ibu, datang juga, sapanya. Ia memeluk Bu Rini singkat. Di belakang Maman terlihat seorang perempuan muda. Itu istri Maman, Wulan. Wulan menyapu pandangannya ke arah tamu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setengah ramah, setengah canggung. Assalamualaikum, Bu, sapa Wulan tertahan. Suaranya sopan tapi dingin. Wulan memberi ruang kecil pada ibunya. Sebuah hal yang Bu Rini tangkap sebagai jarak. Bu Rini membalas salam, memasuki rumah dengan langkah kecil. Rumah itu rapi. Ada televisi kecil di ruang tamu, meja makan yang tertata rapi, dan aroma masakan sederhana yang menguar dari dapur. Maman membantu membawa tas Bu Rini masuk. Di sudut lorong ada sebuah kamar kecil, tampak seperti kamar tamu. Maman menunjuk ke sana, tetapi Wulan menutup mulutnya sedikit. Matanya menatap ke arah teras belakang. Maaf Bu, Wulan bilang, teras lebih enak buat udara malam, biar ibu lebih segar, kata Maman tergesa. Suaranya campur. Ia tampak seperti berusaha menengahi. Wulan setuju dengan senyum yang dipaksa. Bu Rini tak ingin merepotkan, maka ia mengangguk. Teras belakang bukanlah halaman hijau seperti yang ia bayangkan. Sebuah area sempit di samping dapur, beratap plastik, lantainya semen, dengan beberapa pot tanaman yang dipelihara setengah hati. Ada bangku tua yang catnya terkelupas. Mereka membersihkan sedikit, menaruh kasur tipis dan beberapa selimut. Itu cukup untuk tidur, mendongak pada malam pertama, pikir Bu Rini. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya sementara. Malam itu keluarga kecil itu makan bersama seadanya. Wulan sibuk menyiapkan makanan, kadang melemparkan pandangan ke Bu Rini yang duduk canggung. Obrolan keluarganya berusaha normal, tentang anak-anak tetangga, tentang kerjaan Maman di bengkel kecil, tentang biaya listrik, namun ada lapisan ketegangan tipis. Kata-kata yang tak terucap mengambang di udara, seperti debu yang tak terlihat. Ketika makan selesai, Wulan menghilang ke kamar mereka, menutup pintu. Maman mencuci piring dengan gerakan cepat, lalu duduk di depan Bu Rini. Matanya berkokek-kokok sedikit. Ia menyentuh tangan ibunya. Ibu, maaf ya, ini cuma sementara. Istri saya, dia belum terbiasa. Nanti kalau situasi udah memungkinkan, ibu bisa ke kamar tamu dalam rumah. Jelas Maman pelan. Bu Rini memegang tangan Maman lembut. Tidak apa-apa nak, ibu paham. Ibu nggak mau merepotkan, jawabnya. Suaranya tenang, namun dalam hati ia merasakan perih yang tak mudah diucapkan. Rasa malu karena harus menerima hidup di teras rumah anak sendiri. Malam pun semakin larut. Udara kota malam terasa lembab. Suara motor melintas sesekali. Anjing menggonggong jauh. Di teras, Bu Rini merapikan selimutnya. Lampu taman memberi pencahayaan remang. Ia menangkap sedikit cahaya bulan yang menerobos dari celah atap plastik. Ia mencoba tidur. Tetapi pikiran-pikiran kecil datang. Kenangan rumah lama. Senyum-senyum tetangga hari-hari ketika ia masih kuat. Ketika ia merajut kain di beranda. Di balik pintu, Maman dan Wulan tidur di kamar mereka. Namun dari balik dinding tipis, sesekali terdengar suara yang mengusik. Suara obrolan mendadak lalu hening. Suara nafas yang panjang. Desah kecil ketika lampu padam. Bu Rini menutup matanya, berusaha menahan laju pikirannya. Tapi tak bisa memaksa tidur datang.
Beberapa malam berlalu seperti itu. Tidur di teras, bangun pagi, membantu menyapu, menonton televisi dari jarak jauh saat siang. Wulan tetap bersikap sopan, namun menjaga jarak. Terkadang Wulan memberikan piring kecil untuk makan siang, namun pilih kata-katanya selalu singkat. Maman sering menatap ibunya dengan raut sedih. Di matanya ada rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Ia ingin memberi rumah yang lebih layak, tapi ada aturan tak tertulis antara menantu dan mertua yang membuatnya ragu. Ia berada di tengah dua dunia. Cinta pada seorang ibu yang merawatnya sejak kecil, dan tanggung jawab pada istri yang ingin agar rumahnya tetap rapi, nyaman, dan yang paling membuat Maman was-was, menjaga citra bahwa segala sesuatu terlihat normal. Suatu sore, setelah hujan ringan, teras menjadi basah. Burini duduk di bangku, menatap kebun kecil. Ia mengusap bibirnya yang kering, mengingat wajah suaminya yang telah lama pergi, meninggal beberapa tahun lalu. Ia merindukan obrolan sederhana, lagu yang biasa dinyanyikannya dulu, tawa yang tak pernah pudar. Ia merasakan beratnya usia. "Bu, mau minum teh?" tanya Maman datang dari belakang, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Burini, menatap ke arah gelas mereka. "Terima kasih, Nak," sahut Burini sambil tersenyum. Mereka meminum teh dalam hening yang nyaman. Maman lalu membuka topik dengan suara pelan. "Ibu, sebenarnya saya mau bilang tentang kerjaan saya. Saya pengen lebih sering ada di rumah supaya bisa bantu ibu, tapi bengkel lagi sibuk akhir-akhir ini." Ia menahan gelak yang ingin muncul. "Kalau ada apa-apa, bilang saja. Jangan sungkan." Burini menatap mata anaknya. Ia tahu Maman sungguh ingin menolongnya, bahwa keputusan menaruhnya di teras bukan karena Maman tega, melainkan karena ia cemas pada reaksi Wulan. Hatinya campur aduk, antara marah sedikit, sedih, dan juga memahami. Malam itu, ketika angin berhembus, Burini merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia menutup mata, bukan hanya bayangan masa lalu melintas, tapi suara seperti bisik pelan. Ia menoleh, namun hanya menemukan pot tanaman yang berayun pelan tertiup angin. Mungkin itu cuma khayal, pikirnya. Namun bisik itu kembali, halus seperti kain diseret. Kata-kata itu tak jelas, hanya nada yang menimbulkan rasa sendu. Keesokan harinya, seorang tetangga yang biasa lewat melihat Burini sedang duduk. "Ibu Rini, selamat ya bisa numpang sama anak. Anak zaman sekarang baik, meski istrinya agak kaku." Ia tertawa kecil, tapi matanya memperhatikan ruang teras. "Tapi nanti jangan tidur di situ terus. Kasihan juga ibu." Burini tersenyum pasrah. "Iya, nanti kalau ada yang bisa, saya pindah ke kamar dalam," jawabnya. Hari demi hari berjalan, Wulan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran kecil. Terkadang ia menutup pintu lebih keras. Terkadang merapikan selimut Burini sambil menyingkirkan beberapa baju yang ada di teras. Hal-hal kecil itu terasa tajam bagi Burini, namun ia berusaha menahan perasaannya. Ia tak mau membuat masalah buat anaknya. Ia selalu mengatakan pada dirinya sendiri, ini cuma sementara. Di suatu malam, furutan udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Maman pulang larut karena kerja lembur. Wulan sudah tidur ketika Maman tiba. Burini, yang baru saja menyiapkan secangkir teh, menaruh gelas di meja kecil. Ia mendengar suara anak kecil di lingkungan yang sedang tertawa jauh. Suara itu memecah kesunyian. Lalu suatu suara lain, langkah kaki pelan di lantai papan kamar, kemudian suara isak kecil. Burini menegakkan badan. Suara itu seperti rintihan lama, suara yang mirip tangisan di dalam rumahnya dulu. Ketika ia sering menahan rasa sakit sendirian, ia mengira suaranya berasal dari mimpi. Namun kali ini suaranya dekat, seolah dari sudut kecil rumah yang tak pernah mereka pakai. Burini merasakan dingin menelusup sampai ke tulang. Ia menutup matanya dan bernafas dalam-dalam. "Sudahlah, Ibu," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan dianggap." Tetapi malam itu, tidur Burini tidak nyenyak. Tiap kali ia hampir tertidur, ada gambaran samar. Ia seperti melihat seorang perempuan yang duduk di kursi beranda. Kepalanya menunduk, bahunya gemetar menahan tangis. Perempuan itu mengenakan pakaian lama berwarna pudar, seperti pakaian yang dipakai emak-emak di kampung dulu. Gambaran itu mengisi pikirannya sampai pagi menjelang. Pagi berikutnya Maman membawa kabar kecil. Ada tetangga yang mengabarkan bahwa di malam-malam sebelumnya mereka sering mendengar suara tangis halus dari arah rumah Maman. Maman terlihat malu dan bingung. Ia mencoba menenangkan tetangga bahwa itu pasti suara televisi atau anak kecil yang menangis.
tetapi sebagian tetangga tetap mengernyit curiga. Maman datang ke teras, menatap Bu Rini dengan mata yang lebih kosong dari biasanya. "Maaf Bu, saya akan cari tahu ini." Mungkin, kebetulan saja. Ia menepuk bahu ibunya, berusaha memberi jaminan yang tak sepenuhnya ia rasakan sendiri. Bu Rini hanya menjawab dengan pelan, "Kalau memang ada suara, itu bukan masalah. Biarkan saja." Namun, suaranya lirih. Di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh seperti rimbun semak, bukan pada suara itu sendiri, tetapi pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Beban malu dan pengasingan yang ia rasakan setiap kali mendengar bisikan-bisikan halus itu. Wulan mulai sering menatap Bu Rini tanpa berkata-kata. Ada saat-saat ketika tatapan itu tampak seperti penilaian, memeriksa apakah ibunya membawa penyakit, apakah ia membuat rumah berantakan, atau sekadar lambang bahwa kehadirannya adalah beban. Itu membuat Bu Rini semakin menarik diri. Ia mencoba menyibukkan diri merawat tanaman di teras, menyapu, mencuci piring kecil, atau duduk menenun, kebiasaan yang sudah lama mengisi hari-harinya. Namun, jarak antara dirinya dan keluarga semakin terasa. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan bunyi tetes air menempel di atap plastik, Bu Rini menangis dalam kesendirian. Tangisnya pelan, namun panjang. Air mata itu berbaur dengan air hujan di pipinya. Ia menangis karena rindu, karena malu, karena merasa tak berguna. Ia menangis karena tak tahu kapan ia bisa tidur lagi di kamar yang terasa aman dan dekat dengan anaknya. Dari dalam kamar, langkah kaki terdengar. Maman muncul, menatap ibunya. Tanpa banyak kata, ia duduk di samping Bu Rini, merangkulnya. Kedua anak itu tak perlu menjelaskan banyak hal. Pelukan itu sendiri berbicara lebih dari kata-kata. Maman mengangkat kepala, menatap ke arah atap plastik yang bocor sedikit. Ia berjanji dalam hati akan mencari jalan, entah itu menegur istrinya dengan lembut, atau mencari kamar kosong di rumah. Kontrakan terdekat untuk ibu. Ia tak rela melihat ibunya menangis di teras. Tetapi malam itu, ketika mereka tidur di lantai yang semi basah karena rembesan hujan, ada getaran lain di udara. Sesuatu yang bukan hanya ketidaknyamanan fisik, suatu beban tak kasat mata menempel pada rumah itu. Seperti kabut tipis yang merayap pelan ke dalam setiap sudut. Bu Rini merasakan itu ketika ia menutup mata. Sekali lagi bisikan datang. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang yang menahan tangis, berbunyi dari sebuah ruangan kecil di dalam rumah. Ia terbangun, melihat bayangan samar melintas di celah pintu. Bayangan itu bergelayut, lalu menghilang. Jantungnya berdegup cepat. Ia mengira itu cuma permainan kepala yang lelah. Tetapi sesuatu di dalamnya mulai sadar. Ada emosi yang belum selesai di rumah ini. Bukankah ia sendiri membawa sejuta kenangan, dosa-dosa kecil kate kota yang pernah terucap, luka-luka lama? Mungkin rumah ini menyimpan lebih banyak lagi. Keesokan paginya, Maman berbicara pada Wulan. Suara mereka terdengar serius. Bu Rini mendengar sedikit dari teras. Percakapan itu seperti percikan api yang menghangatkan sekaligus menakutkan. Mereka membicarakan tentang ruang, tentang pembagian tugas, tentang bagaimana membuat ibu merasa nyaman. Namun ada satu kalimat yang terdengar dingin. Kalau memang ibu tetap ingin di sini, setidaknya jangan menyusahkan. Kita butuh privasi. Kata-kata itu menusuk. Bu Rini menunduk, menghitung napasnya, mencoba menelan perasaan yang muncul. Ia tahu manusia memang punya hak atas privasi. Tapi kata-kata itu seperti pisau yang melukai. Ia berdiri, berjalan ke sudut, menatap rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempat berlindung anaknya. Kini rumah itu terasa seperti medan yang menguji kesabarannya di malam-malam berikutnya. Suara-suara itu semakin sering muncul. Bukan sekadar isak atau bisik, tapi nada-nada yang membawa memori. Suara perempuan menenun, gumaman doa, lenguhan kesakitan yang ia rasakan ketika melahirkan. Setiap suara menambatkan Bu Rini ke masa lalu, membuatnya tetap terbangun. Menatap lenggit-lenggit plastik yang menetes, Maman semakin gelisah. Ia mulai memasang sedikit lampu di teras, supaya Bu Rini tidak merasa sendirian di gelap. Ia juga menanyakan pada tetangga terdekat, apakah mereka pernah mengalami hal serupa. Namun jawaban yang datang berupa senyum canggung atau geleng kepala. Beberapa tetangga menggeleng, tapi beberapa lain menatap tajam, seolah ingin mengatakan banyak hal yang tak terucap. Pada suatu tengah malam, saat rumah sunyi kecuali rintik hujan, Bu Rini bangun mendengar suara langkah kecil di dalam kamar. Suara itu seperti seseorang mengangkat kain menota bantal. Menahan napas, ia bangkit,
melangkah perlahan menuju pintu. Hatinya tak lagi takut seperti semula. Kini ada rasa ingin tahu yang berkedut. Ia mendorong pintu sedikit, menengok ke dalam. Kamar itu gelap, hanya ada beang-beang perabotan. Namun di sudut ada kursi tua. Di kursi itu, ia seakan melihat sosok samar perempuan yang menunduk. Kepalanya menutup wajah. Bu Rini terhenyak, tangannya gemetar. Ia menutup pintu kembali, duduk di bangku, dan menempelkan kepala pada dinding. Ia menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu satu hal, rumah ini memuat cerita yang lebih besar dari sekadar tempat menumpang. Ia memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Ia tak akan langsung mengatakan apapun pada Maman. Ia ingin menyelidik perlahan. Ia ingin tahu apakah suara-suara itu adalah hasil dari kelelahan dan kerinduan, atau sesuatu yang lain. Pada malam ketika Bu Rini duduk di teras, menatap langit yang gelap, sementara suara-suara itu berbisik lembut di telinganya. Ia merasakan beban yang berat namun halus, seperti rasa bersalah yang tidak sepenuhnya miliknya. Namun rumah ini tampak menuntut pengakuan. Di antara angin dan lampu yang redup, Bu Rini berbisik pada dirinya sendiri, biarlah aku bertahan. Untuk Maman, untuk semua yang masih bisa diperbaiki. Namun di dalam hatinya, benih-benih rasa takut mulai tumbuh. Bukan hanya takut kehilangan tempat tinggal, tetapi takut ada sesuatu yang akan memaksa keluarganya menghadapi masa lalu yang tak pernah benar-benar mereka selesaikan. Pagi itu, cahaya matahari menembus plastik atap teras dan menimpa wajah Bu Rini yang sedang duduk diam, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Ia teringat bayangan perempuan yang sempat dilihatnya di kamar. Sosok samar yang duduk menunduk di kursi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi, seolah menolak pergi. Namun, ketika Maman keluar membawa sarapan, Bu Rini berusaha tersenyum seperti biasa. Ia tidak ingin anaknya khawatir. "Pagi, Bu, tehnya nggak diminum?" tanya Maman. "Udah dingin, Nak. Nanti Ibu buat lagi aja," jawab Bu Rini, lirih, tapi berusaha hangat. Maman mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. "Tadi malam, Ibu bisa tidur?" Bu Rini menunduk sebentar. "Cuma dingin aja." Padahal hatinya bergemuruh. Ia tidak ingin menakuti Maman dengan cerita tentang sosok di kamar. Ia tahu anaknya lelah bekerja, dan ia takut kalau Wulan akan marah jika mendengar cerita aneh. Beberapa hari berlalu, suara-suara itu tidak hilang, justru semakin jelas. Kadang terdengar suara langkah di lorong rumah, kadang suara piring bergeser sendiri di dapur. Tapi yang paling sering adalah suara isak tangis halus dari kamar dalam. Kamar yang dulunya sempat akan digunakan Bu Rini sebelum akhirnya ia disuruh tidur di teras. Suatu sore, ketika Maman sedang bekerja dan Wulan menjemur pakaian, Bu Rini memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Ia berjalan perlahan, melewati ruang tamu yang rapi. Dindingnya penuh dengan foto keluarga kecil, Maman dan Wulan di hari pernikahan. Maman tersenyum dengan baju kerja di depan bengkel, dan satu foto kecil Bu Rini saat lebaran tahun lalu, agak miring dan diletakkan di pojok, seolah hanya tempelan tambahan. Bu Rini berdiri di depan kamar itu, tangannya bergetar ketika hendak membuka pintu. Ia dorong perlahan, engselnya berderit pelan. Kamar itu kosong, bau lembab tercium, seolah lama tak dibuka. Tirainya tertutup sebagian, dan di sudut ruangan, kursi kayu tua yang semalam ia lihat masih ada di sana. Ia melangkah mendekat. Tak ada apapun, hanya udara yang terasa berat. Tapi saat ia menyentuh sandaran kursi itu, sesuatu seperti desir udara berhembus di telinganya. Suara halus, seperti bisikan, dingin sekali. Bu Rini terlonjak, memegangi dadanya. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Ia berlari kecil ke dapur, menarik napas panjang. Ia tahu apa yang ia dengar. Ia tidak berkhayal. Hari berganti malam, angin kembali bertiup kencang, membuat atap plastik bergetar. Wulan tampak kesal karena air hujan menetes dari celah atap dan membasahi sebagian lantai dapur. "Ini rumah kayaknya bocor terus, Mas," keluh Wulan pada Maman. "Nanti aku perbaiki. Jangan marah-marah terus," sahut Maman, menahan nada suaranya agar tak meninggi. Wulan memutar mata, lalu menatap ke arah teras tempat Bu Rini sedang duduk melipat pakaian. "Dan kenapa Ibu nggak pindah aja ke kamar dalam? Masa tidur di teras terus? Kelihatan banget sama tetangga." Nada suaranya terdengar seperti perhatian, tapi lebih ke sindiran. Maman terdiam sejenak, menatap istrinya, lalu berkata, "Hati-hati.
Dulu kamu yang gak mau, Wul. Wulan menatapnya tajam. Aku cuma bilang, biar gak ganggu ruang kita. Mas, tapi sekarang orang-orang udah mulai ngomong, dikira kita gak ngasih tempat yang layak buat ibu. Maman terdiam, memegang kepala. Dalam pikirannya, semua terasa serba salah. Namun malam itu, keputusan diambil. Ia mengetuk pintu teras dan berkata dengan suara lembut, "Bu, besok aja pindah ke kamar dalam, ya, biar lebih nyaman. Teras bocor dan ibu bisa tidur tenang di dalam." Bu Rini kaget mendengar kabar itu. Antara senang dan takut, ia teringat suara-suara dari kamar itu. Tapi ia tidak ingin menolak kebaikan anaknya. "Baiklah nak, kalau memang tidak apa-apa." Keesokan harinya, mereka memindahkan kasur kecil ke kamar itu. Wulan membersihkan sedikit, menyemprotkan pewangi, lalu buru-buru keluar, seperti tidak betah berlama-lama di dalam. Bu Rini menatap ruangan itu lama, lalu berbisik pelan, "Assalamualaikum. Kalau memang ada yang di sini, semoga kita bisa sama-sama tenang." Malam pertama di kamar itu terasa aneh. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, meski jendela tertutup rapat. Tapi Bu Rini berusaha berdoa sebelum tidur. Ia membaca ayat pendek dan menutup mata. Sekitar tengah malam, ia terbangun. Ada suara pelan, bukan tangis, tapi seperti napas seseorang yang duduk di dekat kasurnya. Ia membuka mata perlahan, dan di ujung tempat tidur, ia melihat sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang dan kusut, bahunya berguncang pelan seperti sedang menangis. Bu Rini menatap tanpa suara, terlalu takut untuk bergerak. Tapi tiba-tiba perempuan itu berhenti menangis, lalu menoleh sedikit, hanya setengah wajahnya yang terlihat, pucat dan sendu. "Kenapa kau biarkan aku sendirian?" katanya lirih. Bu Rini menjerit tertahan dan menutup mata rapat-rapat. Ketika ia buka lagi, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya dingin yang menempel di kulit dan aroma wangi bunga melati yang samar. Keesokan paginya, Maman menemukan ibunya duduk di depan kamar, tampak lesu. "Ibu, mukanya pucat?" tanya Maman khawatir. Bu Rini menatap anaknya. "Nak, kamar itu tidak kosong." Maman mengernyit. "Maksud ibu, ada yang di sana?" "Ibu lihat perempuan semalam." Maman menghela napas panjang. Ia pikir ibunya hanya kecapekan. "Mungkin ibu ngelamun aja. Biar nanti saya bacain doa rumah, ya." Tapi sejak malam itu, suasana rumah mulai berubah. Piring di dapur sering terdengar jatuh sendiri, meski tidak pecah. Lampu kamar kadang mati tiba-tiba. Wulan beberapa kali mengaku mendengar suara langkah di lorong ketika tengah malam, padahal semua sudah tidur. Wulan mulai ketakutan. Ia tidur memeluk bantal, dan ketika mendengar suara pintu berderit, ia langsung memanggil suaminya. "Mas, aku dengar suara di dapur." Maman bangun, memeriksa, tapi tidak menemukan apapun. Hanya bau melati yang samar-samar terasa di udara. Malam-malam berikutnya makin tidak tenang. Maman sering terbangun dan mendapati ibunya duduk di kursi tengah kamar, menatap kosong. "Ibu, ngapain bu?" Bu Rini menjawab lirih. "Dia datang lagi nak, dia menangis," katanya. Dia ditinggalkan. Maman mulai gelisah. Ia minta izin ke tempat ustadz dekat rumah untuk datang membacakan doa. Saat ustadz datang dan membaca ayat di setiap ruangan, tiba-tiba jendela kamar Bu Rini bergetar keras. Angin masuk, membawa bau bunga melati yang tajam. Ustadz berhenti membaca, lalu berkata pelan, "Ada yang sedih di sini. Mungkin dulu ada yang mati dengan perasaan terluka." Kata-kata itu membuat Maman menelan ludah. Ia teringat ibunya sendiri, sering menangis diam-diam di kampung dulu setelah ayahnya meninggal. Ia juga tahu, Wulan pernah kehilangan bayinya 2 tahun lalu, tapi tak pernah mau bicara soal itu. Dua perempuan dengan luka yang sama, kehilangan dan kesepian. Setelah Ustaz pergi, rumah sedikit lebih tenang. Tapi malam itu, Maman bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya duduk di teras sambil menangis. Sementara dari dalam rumah, terdengar suara perempuan berkata, "Sekarang kau rasakan apa yang dulu aku rasakan." Maman terbangun dengan napas memburu. Ia mendapati pintu kamar terbuka sedikit, dan dari celahnya, tampak ibunya duduk lagi di kursi di depan pintu, memandangi kegelapan. "Nak," kata Bu Rini pelan, tanpa menoleh. "Ibu tidak sendirian di sini." Rama ini mengingat semuanya. Tangisan, penyesalan, dosa yang belum selesai. Maman mendekat, menatap wajah ibunya yang basah air mata. Ia memeluk Bu Rini erat-erat. "Ibu gak salah bu, saya yang salah. Saya yang nyuruh ibu tidur di luar dulu."
Saya yang bikin ibu merasa bukan bagian dari rumah ini. Tangisnya pecah. Dalam pelukan itu, angin malam berhenti. Bau melati yang biasanya menusuk kini perlahan memudar. Namun, dari dalam kamar, kursi tua itu berderit pelan. Seperti seseorang baru saja berdiri dan berjalan pergi. Dan Bu Rini tahu, malam itu bukan akhir. Itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bukan hanya tentang arwah yang sedih, tapi tentang rasa bersalah yang hidup dan tidak bisa tidur di rumah itu. Malam pun kembali hening. Tapi di dalam hati Maman, gema tangisan itu masih terdengar. Samar, jauh, dan belum selesai. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Suaranya seperti ribuan jarum yang menimpa atap rumah Maman lampu-lampu. Jalan bergetar oleh angin, dan sesekali petir menyambar jauh di langit. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Rini berbaring di kasur tipisnya di kamar belakang, menatap lenggit-lenggit yang lembab. Sudah 3 malam, berturut-turut ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya hampir terpejam, selalu ada suara, langkah pelan di lorong, isak tangis, atau kadang suara seseorang yang memanggil namanya lirih. Seperti dari kejauhan, ia sudah berdoa, membaca ayat-ayat suci, tapi suara itu tidak juga pergi, justru makin jelas. Kadang terdengar dari arah dapur, kadang dari dalam dinding kamar. Rini, suara itu lembut, tapi menakutkan. Suatu malam, Bu Rini terbangun karena mendengar pintu kamar terbuka pelan. Ia mengira Maman datang, tapi yang ia lihat adalah sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam di ambang pintu, memegang payung lusuh yang meneteskan air. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Boleh aku berteduh?" katanya lirih. Bu Rini tertegun, tidak bisa menjawab. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Sosok itu menunduk, lalu perlahan menghilang di udara, meninggalkan aroma bunga melati yang pekat dan dingin menusuk. Keesokan harinya, Maman mendapati ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Ibu, kenapa? Tadi malam mimpi lagi?" Bu Rini mengangguk lemah. "Dia datang lagi, Nak. Perempuan itu basah, seperti habis kehujanan." Maman menatap ibunya dalam-dalam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Ustaz sudah datang 2 kali, tapi gangguan malah makin sering. Bahkan Wulan, yang dulu skeptis, kini sering tidur dengan lampu menyala. Malam sebelumnya, Wulan juga pernah melihat bayangan perempuan di dapur, sedang menatap panci yang sedang mendidih. Saat Wulan memanggil Maman, bayangan itu lenyap begitu saja. "Mas, aku gak kuat lagi," katanya ketakutan. "Rumah ini kayak ada yang marah." Maman mulai berpikir serius. Ia mencoba mencari tahu sejarah rumah itu. Dari tetangga lama, ia mendengar kabar bahwa rumah itu dulunya ditempati oleh seorang janda bernama Bu Sarti, yang meninggal sendirian di kamar belakang, kamar yang kini ditempati Bu Rini. Konon, Bu Sarti dulu hidup miskin. Anak-anaknya meninggalkannya karena malu, dan ia meninggal di sana tanpa ada yang tahu selama berhari-hari. Mayatnya baru ditemukan setelah bau busuk tercium dari rumah. Sejak itu, rumah itu sering kosong, sebelum akhirnya dibeli Maman setahun lalu. Ketika mendengar cerita itu, Mamang merinding. Ia merasa ada benang merah yang aneh. Nasib Bu Sarti mirip seperti ibunya. Sama-sama ditinggalkan, sama-sama menangis dalam sepi. Malam itu, Maman menceritakan semuanya pada Bu Rini. "Ibu, mungkin arwah Bu Sarti belum tenang. Dia butuh doa, bukan takut." Bu Rini mengangguk pelan. "Multi, dia merasa aku menggantikan tempatnya." Setelah maghrib, mereka berdua membakar dupa kecil, menyalakan lampu di kamar belakang, dan membaca doa bersama. Udara terasa berat, seolah rumah ikut mendengarkan. Saat ayat terakhir dibaca, tiba-tiba jendela kamar bergetar keras, dan pintu terhempas terbuka. Dari dalam kamar, muncul suara perempuan menangis. Kali ini jelas, nyata, dan panjang. Tangis yang terdengar seperti keluhan, bercampur rindu. "Anakku, aku kedinginan. Jangan biarkan aku di luar lagi." Wulan yang mendengar dari ruang tengah langsung menjerit ketakutan. Ia menutup telinganya dan berlari memeluk Maman. Tapi Maman hanya diam, menatap kamar itu dengan mata berair. Ia merasa suara itu seperti panggilan dari masa lalu. Seperti ibunya sendiri, yang dulu ia biarkan tidur di teras karena rasa malu. Tangis itu terus terdengar sampai perlahan mereda. Setelah itu, suasana rumah kembali hening. Hanya suara hujan yang tersisa di luar. Keesokan paginya, suasana rumah terasa lebih tenang. Tidak ada suara aneh. Tidak ada langkah di lorong. Bahkan,
Udara terasa hangat. Wulan berani membuka jendela kamar belakang. Dan untuk pertama kalinya, aroma melati tidak lagi terasa. "Ibu, kayaknya sudah tenang." "Ya," kata Maman sambil membantu Bu Rini sarapan. Bu Rini mengangguk. Mungkin dia sudah pergi. Sudah dimaafkan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Maman kembali bekerja tanpa gangguan pikiran. Wulan mulai lebih lembut pada Bu Rini, bahkan sering menemaninya minum teh di sore hari. Mereka mulai seperti keluarga sungguhan lagi. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu malam, Maman terbangun karena mendengar seseorang menangis di dapur. Ia mengira itu Wulan, tapi ketika ia ke dapur, Wulan sedang tertidur di kamar. Yang ia lihat di dapur adalah Bu Rini, duduk di kursi, memandangi piring kosong di meja. "Ibu ngapain malam-malam begini?" tanya Maman. Bu Rini menatapnya pelan. "Aku dengar dia lagi lapar. Aku masakkan nasi tadi." "Nasi, Bu? Nggak ada siapa-siapa lagi di sini." Bu Rini tersenyum samar. "Ada, Nak. Dia duduk di sana." Ia menunjuk kursi kosong di seberang meja. Maman merasa bulu kuduknya berdiri. "Ibu, nggak ada orang." Namun saat ia melirik cepat, ia sempat melihat bayangan samar perempuan duduk di kursi itu, menunduk, memegang sendok. Sejak malam itu, Maman mulai merasa bahwa bukan hanya arwah Bu Sarti yang menghantui rumahnya, tapi juga rasa bersalah yang hidup di dalam diri mereka sendiri. Bu Rini mulai sering berbicara sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tersenyum, kadang menangis pelan. "Aku tahu rasanya, Sarti, dingin ditinggal, dilupakan," katanya suatu malam. Wulan semakin takut. "Mas, ibu kayak kerasukan." Dia ngomong sama siapa? Maman menatap ibunya, tapi tak tega berkata apa-apa. Di matanya, ibunya tampak bukan sedang kerasukan, tapi sedang berdamai dengan sesuatu yang sangat dalam. Suatu malam, Bu Rini berdiri di depan kamar belakang, menatap ke dalam. "Sudah waktunya dia pergi, Nak," katanya tenang. "Tapi untuk itu, aku juga harus pergi." Kata-kata itu membuat Maman cemas. "Ibu ngomong apa? Jangan bicara aneh-aneh." Bu Rini tersenyum lembut, memegang tangan anaknya. "Kau sudah jadi anak baik, Nak. Ibu nggak apa-apa. Kadang, yang mati duluan tidak sesakit yang ditinggalkan." Malam itu hujan kembali turun. Maman tertidur di ruang tamu. Ketika ia bangun dini hari, rumah terasa sangat sunyi. Ia mencari ibunya, tapi Bu Rini tidak ada di kamar. Ia berlari ke teras belakang, dan di sanalah ia menemukannya. Bu Rini duduk di kursi tua, mengenakan selendang lusuhnya, kepalanya bersandar lembut di dinding. Wajahnya damai. Di pangkuannya ada bunga melati segar, padahal mereka tak pernah menanam bunga itu di rumah. Maman berlutut, mengguncang tubuh ibunya yang sudah dingin. "Ibu, bangun, Bu." Namun Bu Rini tak bergerak lagi. Malam itu, rumah menjadi sunyi sepenuhnya. Tidak ada suara tangis, tidak ada langkah kaki, tidak ada aroma melati lagi. Hanya keheningan yang pekat, seperti sebuah pengakuan yang akhirnya selesai. Beberapa minggu kemudian, Maman dan Wulan masih sering bermimpi tentang Bu Rini. Dalam mimpinya, ia duduk di teras yang bersih, tersenyum sambil berkata pelan, "Jangan biarkan rumah ini kembali dingin. Nak, jangan ada lagi yang tidur di luar." Sejak saat itu, rumah itu tak pernah lagi diganggu. Tapi setiap kali hujan turun dan angin membawa aroma melati, Maman tahu ibunya masih datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan bahwa rumah itu sudah menjadi tempat yang hangat. Rumah yang dulu menjadi saksi rasa malu dan penyesalan, kini berubah menjadi pengingat bahwa kasih seorang ibu tidak akan pernah pergi, meski tubuhnya telah berhenti bernapas. Sudah 3 bulan berlalu sejak kepergian Bu Rini, namun bagi Maman, waktu seperti berhenti di malam itu. Malam ketika ia menemukan ibunya tertidur untuk selamanya di teras belakang. Setiap pagi, saat membuka jendela, Maman masih bisa merasakan kehadirannya. Bau sabun cuci yang biasa dipakai ibunya, suara langkah pelan di dapur, bahkan cara kursi rotan di teras berdecit saat angin lewat. Semua terasa seperti masih ditinggali oleh sosok yang sama. Wulan sering menegur, "Mas, sudah, jangan terus dipikirin. Ibu sudah tenang." Namun, Maman hanya diam. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu dirinya belum tenang. Luka yang tak pernah hilang. Setiap malam, Maman bermimpi. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat ibunya duduk di teras, menatap hujan yang turun. Sama seperti dulu, saat ia menyuruh ibunya tidur di luar rumah karena takut istrinya marah. Dan seperti mimpi,
yang terus berulang. Ibunya selalu mengucapkan kalimat yang sama dengan senyum lembutnya. "Ibu nggak apa-apa, nak, asal kamu bahagia." Kalimat itu seperti belati yang menusuk dada Maman. Ia tahu ibunya berbohong. Ibunya tidak bahagia, hanya berusaha tidak membuatnya merasa bersalah. Sejak saat itu, Maman tak bisa lagi tidur di kamar utama. Ia memutuskan untuk pindah ke kamar belakang, kamar tempat ibunya dulu beristirahat. Wulan menolak keras. "Mas, kamar itu bikin aku merinding." "Udahlah, biarin kosong aja." Tapi Maman bersikeras. "Aku harus di sana. Aku harus tahu kenapa rumah ini belum mau tenang." Kamar yang berbisik malam pertama tidur di kamar belakang terasa seperti menembus waktu. Bau kayu lembab masih sama. Suara hujan di atap juga masih sama. Namun yang berbeda hanyalah dirinya. Kini, Maman tidur di tempat yang dulu ia biarkan ibunya tangisi sendirian. Menjelang tengah malam, Maman terbangun karena mendengar suara sesuatu bergeser. Ia menatap ke arah meja kecil di sudut kamar. Di atasnya ada sebuah cangkir tua milik ibunya yang kini bergoyang perlahan meski tidak ada angin. Lalu suara itu datang lagi, pelan, seperti bisikan yang muncul dari dalam tanah. "Dingin, nak." Maman menahan napas. Ia tahu suara itu, ibu. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari atap yang bocor. Tapi Mamang Tehu, itu bukan sekadar suara hujan. Sejak malam itu, bisikan-bisikan itu datang setiap kali ia memejamkan mata. Kadang terdengar di belakang telinga, kadang dari bawah kasur. "Aku nggak mau sendirian, nak. Kau sudah hangat sekarang. Bolehkah aku duduk di dalam?" Maman mulai kehilangan arah. Ia merasa antara kenyataan dan penyesalan sudah bercampur jadi satu. Wulan yang melihat suaminya semakin murung, akhirnya memutuskan untuk memanggil Ustadz Hasan, seorang ustadz tua yang dikenal bijak di lingkungan mereka. Ustadz dan rahasia di teras sore itu. Ustadz Hasan datang dengan membawa tasbih dan kitab kecil. Ia menatap rumah itu lama sebelum melangkah masuk. "Rumah ini berat auranya," katanya pelan. "Ada yang belum selesai di sini." Ia meminta Maman menceritakan semuanya. Dari awal, dari saat Burini datang ke rumah hingga malam kematiannya. Ketika mendengar bagian tentang Burini yang dulu disuruh tidur di teras karena rasa malu, wajah Ustadz Hasan berubah sendu. "Anak muda, tahu kau apa yang paling menyakitkan bagi seorang ibu?" Maman menggeleng. Bukan kelaparan, bukan dingin, tapi rasa ditolak oleh anaknya sendiri. Ustadz Hasan lalu berjalan ke teras belakang tempat Burini meninggal. Ia duduk di kursi tua itu, menutup mata dan berzikir pelan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma melati yang kuat. Daun-daun kering beterbangan dan sekelebat bayangan putih melintas di sudut mata Maman. Ustadz Hasan membuka mata. "Dia belum benar-benar pergi," katanya lirih. "Dia masih di sini, menunggu sesuatu." "Menunggu apa, Ustadz?" "Maaf," kata itu seperti petir di telinga Maman. Permintaan maaf yang terlambat malam itu. Ustadz Hasan meminta Maman duduk di teras. Di kursi yang sama, tempat Burini mengembuskan napas terakhirnya. Lilin kecil dinyalakan, dan Maman diminta untuk berbicara seolah ibunya masih di sana. "Ucapkan semua yang belum kau katakan," ujar sang ustaz. Maman menatap kursi kosong di depannya, dan air mata mulai mengalir. "Ibu, maaf," suaranya pecah. "Maaf karena aku malu sama ibu. Maaf karena aku biarkan ibu tidur di luar. Karena aku pilih wajahku di depan orang lain daripada hatimu sendiri." Lilin bergoyang hebat, seolah tertiup angin padahal udara malam itu tenang. "Ibu, aku bodoh. Aku pikir dengan menyenangkan istriku, aku sudah jadi anak yang baik. Tapi ternyata, aku cuma pengecut. Ibu cuma ingin tempat berteduh, dan aku malah bikin ibu kedinginan." Tiba-tiba udara menjadi sangat dingin. Di belakang kursi kosong itu, muncul kabut tipis, membentuk siluet samar seorang perempuan tua dengan selendang lusuh. Wajahnya lembut, matanya penuh kasih. Maman terisak. "Ibu." Sosok itu tidak bicara, hanya tersenyum, lalu perlahan menunduk dan menghilang bersama hembusan angin. Lilin pun padam dengan sendirinya. Ustadz Hasan mengangguk pelan. "Sudah, dia sudah mendengarmu." Rumah yang mulai bernapas lagi sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Udara pagi lebih ringan, suara burung kembali terdengar di halaman, dan aroma melati yang dulu menakutkan kini terasa menenangkan. Wulan mulai berani tidur tanpa lampu menyala. Bahkan ia menanam bunga melati di sudut taman belakang. Sebagai penghormatan untuk Burini,
Biar kalau dia datang, dia tahu kita ingat sama dia, katanya lembut. Maman sering duduk di teras itu sendirian. Setiap sore, menatap langit senja, ia tidak lagi merasa takut. Kadang ia mendengar suara lembut memanggilnya dari kejauhan, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Lebih seperti suara seorang ibu yang memanggil anaknya untuk pulang makan. Namun kedamaian itu membawa satu hal baru yang Maman sadari. Penyesalan tidak bisa dihapus, hanya bisa ditebus. Dan penebusannya bukan dengan air mata, tapi dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama sejak itu. Maman jadi lebih perhatian pada orang-orang tua di sekitar rumah. Ia sering memberi makan nenek penjaga warung di ujung gang, menjemput ayah Wulan untuk berobat. Dan setiap kali ia melakukannya, ia merasa seperti sedang meminta maaf lagi untuk semua malam dingin yang dulu ia biarkan ibunya rasakan sendirian. Suatu sore, menjelang maghrib, Maman duduk di teras sambil memandangi langit jingga. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Ibu, rumah ini sekarang hangat, tidak ada lagi yang tidur di luar." Angin berhembus pelan, dan sehelai bunga melati jatuh tepat di pangkuannya. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, Maman merasa rumah itu benar-benar hidup. Dan mungkin, di antara tiupan angin dan aroma melati, ada doa seorang ibu yang akhirnya tenang, karena anaknya sudah belajar mencintai dengan cara yang seharusnya. Beberapa bulan berlalu sejak malam di mana Maman akhirnya memohon ampun pada arwah ibunya. Hidup tampak kembali normal. Rumah yang dulu terasa berat dan gelap, kini perlahan berubah menjadi tempat yang damai. Namun, di balik semua itu, masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Maman. Sesuatu yang tak bisa ia hapus. Walau sudah berkali-kali berdoa, bukan tentang hantu, bukan tentang aroma melati, tapi tentang diri sendiri. Luka di dalam diri. Setiap pagi, Maman duduk di teras sambil menyeruput kopi. Di depannya, bunga melati yang ditanam Wulan kini tumbuh subur. Harum bunganya menyatu dengan udara pagi yang hangat. Namun setiap kali Maman menatapnya, bayangan masa lalu selalu datang. Ketika ibunya dulu duduk di tempat yang sama, menatap langit dengan mata sendu, Wulan yang kini tengah mengandung anak pertama mereka, sering memperhatikan suaminya diam terlalu lama. "Mas, kalau ibu lihat sekarang, pasti bahagia," katanya suatu pagi sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Maman hanya tersenyum kecil. "Aku cuma berharap nanti aku nggak jadi seperti dulu, menolak orang yang paling sayang sama aku." Wulan menggenggam tangannya. "Mas, sudah berubah. Ibu pasti tahu." Maman mengangguk, tapi hatinya tahu rasa bersalah tidak benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Kini ia hidup dalam ketakutan lain. Takut anaknya nanti merasakan luka yang sama. Mimpi di tengah hujan suatu malam. Hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Tapi Maman justru merasa tenang. Ia duduk di teras, menikmati bau tanah basah yang membawa kenangan masa kecil. Masa ketika ibunya menjemur pakaian sambil menyanyi lagu Jawa pelan-pelan. Angin bertiup lembut, membawa suara seperti bisikan yang datang dari arah taman melati. Maman memejamkan mata, dan tiba-tiba ia merasa seperti berada di tempat lain. Ia berdiri di sebuah rumah tua dengan halaman basah oleh hujan. Di sana terlihat sosok ibunya, Bu Rini, berdiri di bawah pohon, memayungi seorang anak kecil, dirinya sendiri di masa kecil. Anak itu memeluk Bu Rini erat, sambil menangis karena takut petir. Bu Rini menatapnya sambil tersenyum lembut. "Lihat nak, hujan gak selalu berarti sedih. Kadang, itu cara langit minta maaf karena sudah terlalu lama panas." Maman terdiam. Dalam mimpi itu, ia ingin bicara, tapi suaranya tak keluar. Bu Rini menatapnya sekali lagi. "Sekarang, kamu yang harus jadi payung buat orang lain. Nak, jangan biarkan ada yang kehujanan lagi." Lalu semuanya memudar perlahan. Ketika Maman membuka mata, hujan masih turun deras, tapi perasaannya berbeda. Ada kehangatan yang aneh di dada. Seolah ibunya baru saja benar-benar datang, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Bayi yang lahir saat hujan beberapa minggu kemudian, Wulan mulai merasakan kontraksi. Malam itu, hujan kembali turun deras. Suara guntur menggema, tapi Maman sudah tidak takut lagi dengan suara hujan. Karena bagi dirinya, setiap tetes air kini seperti pesan dari ibunya. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, mobil mereka hampir tergelincir karena jalan licin. Wulan berpegangan erat pada tangan Maman. Wajahnya pucat, napasnya cepat. "Mas, janji kalau aku kenopo-kenopa,
Anak kita jangan pernah dibiarkan sendirian ya. Maman menatapnya, menahan air mata. Jangan ngomong begitu, Lan. Kita bakal baik-baik aja. Setelah beberapa jam yang panjang, tepat menjelang subuh, suara tangis bayi menggema di ruang bersalin. Seorang perawat keluar sambil tersenyum. Selamat Pak, istrinya selamat, bayinya juga sehat. Maman menatap bayi kecil itu untuk pertama kalinya. Kulitnya lembut, matanya tertutup rapat, dan tangan mungilnya menggenggam jari Maman dengan kuat. Tangisan bayi itu terasa seperti gema kehidupan baru. Seolah alam sendiri ingin mengatakan bahwa lingkaran dosa dan penyesalan kini akhirnya berakhir. Nama yang penyu, arti beberapa hari setelah kelahiran, Maman dan Wulan sepakat memberi nama anak mereka Rinaya. Gabungan dari Rini dan Cahaya. Biar nama ibu tetap hidup, kata Maman lirih. Wulan tersenyum lembut. Dan biar dia tumbuh jadi cahaya buat kita. Setiap kali Maman menggendong Rinaya, ia merasa seperti diberi kesempatan kedua. Ia tak lagi hanya seorang anak yang menyesal, tapi kini juga seorang ayah yang punya tanggung jawab untuk memperbaiki rantai kasih sayang yang pernah terputus. Suatu sore, saat Rinaya tertidur di pelukannya, Maman membawa bayi itu ke teras belakang, tempat segalanya dimulai. Lenggit mendung, tapi tidak ada rasa takut. Ia berbisik pelan, "Bu, lihat ya, sekarang aku gak cuma belajar minta maaf. Aku juga belajar jadi payung buat keluarga kecilku." Tiba-tiba, angin berhembus lembut, dan beberapa helai bunga melati jatuh di pangkuan bayi kecil itu. Wulan yang datang membawa teh tersenyum melihatnya. Aroma melati lagi. Padahal aku gak nyiram apa-apa. Maman tersenyum. Itu tandanya ibu datang. Rumah yang menyimpan cinta waktu berjalan. Rinaya tumbuh sehat, ceria, dan selalu tersenyum setiap kali duduk di teras. Kadang ia menatap taman melati lama sekali, lalu menunjuk ke arah bunga itu dan berkata polos, "Ayah, di situ ada nenek." Wulan sempat terkejut, tapi Maman hanya tersenyum. Ia menatap bunga melati yang bergoyang lembut di tiupan angin sore. "Iya nak, itu nenek, dia jagain kamu." Dan memang sejak saat itu, setiap kali hujan turun, rumah mereka selalu terasa hangat. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bayangan kelam, hanya suara air, bau tanah basah, dan bisikan kasih yang tak pernah benar-benar pergi malam itu. Maman menulis di buku kecil milik ibunya, buku yang dulu penuh dengan doa dan catatan belanja harian. Di halaman terakhir ia menulis, "Dulu aku biarkan ibu kedinginan di luar. Sekarang aku belajar menjadi rumah untuk orang lain. Terima kasih ibu, sudah mengajariku arti pulang." Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap hujan yang turun di luar jendela. Bau melati samar-samar kembali tercium, dan entah mengapa, dada Maman terasa hangat, karena kini ia tahu, sebuah rumah bukan diukur dari luasnya dinding, tetapi dari seberapa banyak cinta yang bisa menampung seseorang agar tak merasa sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maman merasa ibu dan dirinya akhirnya benar-benar pulang. Sudah hampir setahun sejak kepergian Bu Rini. Kehidupan keluarga kecil Maman dan Wulan kini berjalan damai. Rinaya sudah bisa berjalan, sudah bisa tertawa. Dan setiap kali hujan turun, ia selalu menatap keluar jendela dengan mata berbinar. Seolah hujan baginya bukan hal menakutkan, tapi sesuatu yang indah. Namun, di balik semua ketenangan itu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Bukan gangguan dari arwah, bukan rasa takut, tapi rasa rindu yang tidak bisa dihapus waktu. Maman sering duduk di teras belakang sendirian. Di kursi tempat ibunya dulu mengembuskan napas terakhir, ia memandangi taman melati yang kini tumbuh subur. Sambil berharap seandainya ibunya masih hidup, ia bisa melihat betapa rumah itu kini hangat. Bukan lagi tempat yang diisi rasa malu dan dingin, tapi tempat di mana cinta berputar kembali. Hujan di awal tahun hari itu hujan turun lagi, persis seperti setahun lalu. Wulan sedang di dapur, Rinaya bermain di ruang tamu dengan boneka kain kecilnya. Maman seperti biasa duduk di teras sambil membaca Al-Quran kecil peninggalan ibunya. Namun, ketika ia membuka halaman terakhir, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara lembaran kitab yang sudah menguning, terselip selembar kertas lusuh. Tulisan tangan di atasnya tampak goyah. Tapi Maman langsung mengenalinya. Itu tulisan Bu Rini. Tangannya bergetar saat menarik kertas itu keluar. Di atasnya tertulis, "Untuk Maman, kalau suatu hari ibu sudah nggak ada." Maman menelan ludah. Ia menatap huruf-huruf yang goyah itu dengan mata berkaca-kaca, lalu mulai membaca perlahan. "Surat Bu Rini, nak. Kalau kamu baca surat ini,
Mungkin ibu sudah nggak ada di rumahmu lagi. Jangan sedih, ya. Ibu nggak marah, nggak juga kecewa. Ibu cuma takut kamu nggak tahu satu hal penting. Bahwa ibu selalu bangga punya anak seperti kamu. Meskipun kamu sering lupa caranya mencintai. Ibu tahu, kadang hidup bikin kita malu, bikin kita pengin terlihat kuat. Tapi nak, jangan sampai rasa malu bikin kamu lupa dari mana kamu berasal. Rumah pertama kita bukan tembok ini, tapi pelukan orang tua yang dulu kamu tinggalkan waktu kecil. Kalau nanti kamu punya anak, jangan biarkan dia tumbuh dalam ketakutan seperti kamu dulu. Jadilah tempat ia pulang tanpa harus minta izin. Karena di dunia ini, cuma satu tempat yang seharusnya selalu terbuka, rumahmu untuk keluargamu. Dan kalau suatu hari kamu rindu ibu, duduklah di teras. Karena di situ ibu akan duduk juga, diam-diam menatapmu dari balik hujan. Ibu sayang kamu nak, ibumu Rini. Begitu selesai membaca, air mata Maman jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam surat itu erat-erat, seolah takut huruf-hurufnya hilang tertiup angin. Ia menatap Taman Melati yang basah, lalu berbisik lirih, "Ibu, aku dengar kok, aku nggak akan lupa." Luka yang sembuh dengan doa malamnya, Maman memanggil Wulan dan menunjukkan surat itu. Wulan membacanya pelan, lalu ikut menangis. "Mas, ini tanda kalau ibu udah ikhlas, tapi juga tanda kalau kita harus terus jaga warisan itu. Bukan warisan harta, tapi warisan kasih." Sejak malam itu, Maman menyalakan lampu kecil di teras setiap kali hujan turun. Biar ibu tahu, rumah ini selalu punya cahaya buatnya. Katanya pada Wulan. Wulan hanya tersenyum lembut. "Ibu pasti senang lihat kita seperti ini." Rinaya, yang saat itu baru bisa bicara sepatah dua patah kata, sering menunjuk ke arah teras dan berkata, "Nenek," senyum. Dan entah kenapa, setiap kali itu terjadi, angin akan berhembus pelan, membawa wangi melati, lembut, menenangkan, seperti belayan seorang ibu. Bayangan masa lalu suatu hari, Maman mendapat kabar dari kampung, rumah tua peninggalan ibunya, yang dulu mereka tinggalkan karena pindah ke kota, akan dijual oleh kerabat jauh. Awalnya Maman tidak tertarik, tapi entah mengapa, malam itu ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan rumah tua itu. Dindingnya kusam, atapnya bocor, tapi di terasnya ada kursi bambu yang dulu sering dipakai Bu Rini untuk menenun kain. Di kursi itu, Bu Rini duduk sambil menatapnya. "Rumah ini belum selesai, nak," katanya lembut. "Masih ada doa yang tertinggal di sini." Ketika Maman terbangun, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Pagi itu juga ia memutuskan untuk pulang ke kampung. Pulang perjalanan ke kampung membuat Maman seperti membuka pintu kenangan. Jalan kecil yang dulu sering ia lewati bersama ibunya, kini tampak sepi. Tapi aroma tanah dan suara jangkrik tetap sama. Rumah itu masih berdiri di ujung gang. Meski catnya sudah terkelupas, ia menyentuh dindingnya pelan, dingin, tapi terasa akrab. Di dalam rumah, debu tebal menutupi meja dan lemari. Tapi di sudut ruang tamu, ada sesuatu yang membuat Maman tertegun. Sebuah foto lama, foto dirinya kecil bersama Bu Rini, tersenyum dengan latar belakang pohon jambu di halaman belakang. Ia mengambil foto itu, meniup debunya, dan tanpa sadar, air matanya jatuh lagi. "Ibu, aku pulang." Maman lalu duduk di teras rumah tua itu, menatap langit senja yang mulai memerah. Ia merasa seperti mendengar suara lembut dari dalam hatinya. "Sekarang kau tahu, nak, kenapa ibu selalu suka duduk di teras? Karena dari sinilah semua doa berangkat. Dan kesinilah semua rindu pulang." Penebusan yang sempurna setelah hari itu, Maman memutuskan untuk memperbaiki rumah tua ibunya. Ia tidak menjualnya. Ia memperbaiki atap, mengecat dinding, dan menanam bunga melati di halaman depan. Persis seperti di rumahnya di kota. Setiap beberapa bulan, ia membawa Wulan dan Rinaya berkunjung ke sana. Rinaya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, suka bermain hujan, dan selalu duduk di teras sambil menyanyi lagu Jawa. Lagu yang entah bagaimana mirip sekali dengan nyanyian Bu Rini dulu. Wulan sering berkata, "Mas, lihat deh, kayaknya ibu hidup lagi di anak kita." Dan Maman selalu menjawab dengan senyum dan mata yang berkaca-kaca, "Iya, ibu gak pernah benar-benar pergi." Penutup baby suatu malam, ketika hujan turun pelan di kampung itu, Maman duduk di teras rumah tua bersama Wulan dan Rinaya. Ia menatap lampu minyak yang bergoyang lembut di meja kecil. Rinaya bersandar di pangkuannya, lalu bertanya polos, "Ayah, kenapa kita selalu duduk di teras kalau hujan?" Maman tersenyum,
dan membelai rambut anaknya. Karena dari teras, kita bisa lihat semua hal, hujan, langit, dan orang-orang yang kita sayang, bahkan yang sudah di surga. Angin berhembus membawa aroma melati lagi, dan malam itu, di bawah atap rumah tua yang kini bersinar hangat, Maman merasa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perdamaian. Perdamaian antara masa lalu dan masa kini, antara penyesalan dan pengampunan, antara anak dan ibu. Dan di ujung malam, ketika hujan berhenti, Maman berbisik lirih sambil menatap langit. "Terima kasih, Bu, sudah menunggu aku belajar mencintai." Bau melati terakhir malam itu mengisi udara. Dan Maman tahu, kali ini ibu benar-benar pulang. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit sedang menangis untuk kesekian kalinya di rumah kecil milik Rudy. Petir menyambar, dan angin mengguncang jenteng-jenteng tua yang mulai rapuh. Di dalam rumah, Rudy duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, mata merah karena tidak tidur selama berhari-hari. Di meja di depannya, terdapat segelas air putih yang sudah tak disentuh, dan sebuah foto lama, foto dirinya bersama ibu di kampung. Bertahun-tahun lalu, sejak malam kematian ibunya, Rudy tak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara tangis lirih terdengar dari arah teras belakang, tempat dulu ia memaksa ibunya tidur. Suara itu terdengar pelan, seperti sesenggukan seseorang yang menahan sakit. Kadang diiringi bisikan lembut Rudy, "Dingin, Nak, dingin sekali." Ia sudah mencoba segala cara, memanggil ustaz, memanggil pendeta, bahkan seorang dukun tua dari kampung. Semuanya datang, membaca doa, membakar kemenyan, memercikan air suci. Namun suara itu tetap saja datang, terutama di malam-malam hujan seperti ini. Istrinya, Mira, sudah beberapa kali meminta mereka pindah rumah, tapi Rudy menolak. "Kalau aku pergi, dosa ini akan ikut kemanapun aku melangkah," katanya lirih. Mira hanya diam. Dulu ia memang sempat merasa risih dengan keberadaan ibu mertua di rumah mereka. Tapi setelah kejadian itu, penyesalan menggantung di hatinya setiap hari. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Rumah mendadak gelap gulita. Rudy menyalakan lilin dan duduk di kursi kayu dekat jendela. Hujan kian deras, dan dari arah belakang terdengar suara berderit pintu teras seperti terbuka sendiri. Ia berdiri perlahan, lilin di tangannya bergoyang karena gemetar. Ia melangkah menuju teras. Langkahnya berat, seperti diseret rasa takut dan bersalah. Begitu sampai di ambang pintu, ia tertegun. Di sana, di kursi bambu tua tempat dulu ibunya sering duduk, terlihat sosok samar mengenakan kain lusuh berwarna abu-abu. Rambutnya panjang, wajahnya redup oleh bayangan hujan, tapi Rudy tahu betul siapa sosok itu. "Ibu." Suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu menoleh perlahan, matanya sayu, bukan menyeramkan, tapi penuh kesedihan. "Rudy, kau masih ingat, waktu kecil, ibu pernah bilang, jangan biarkan orang tua tidur sendirian?" Rudy meneteskan air mata. "Aku ingat, Bu. Aku ingat." Ibu kedinginan, Nak. "Dulu, di sini, dingin sekali." Rudy menendak, menahan tangis. "Maaf, Bu. Aku bodoh. Aku menyesal." Sosok itu tersenyum tipis. "Kau sudah menyesal. Itu cukup untuk ibu." Namun sebelum Rudy sempat mendekat, sosok itu perlahan menghilang, seperti kabut tersapu angin. Hanya kursi bambu yang tersisa, berayun pelan, berderit pelan dalam dinginnya malam. Keesokan paginya, Mira menemukan Rudy tertidur di teras, berselimut kain lusuh milik almarhum ibunya. Wajahnya terlihat damai, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Lilin di sebelahnya sudah padam, dan udara pagi membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi, begitu Mira menyentuh bahunya, tubuh Rudy sudah dingin. Ia pergi dengan tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah lama tersesat. Di sisi tubuhnya, ada secarik kertas kecil, bertuliskan tulisan tangan Rudy. "Maafkan anakmu yang durhaka. Aku akan tidur di teras malam ini, agar ibu tidak lagi sendirian." Sejak hari itu, rumah itu dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, dan cat dinding mulai terkelupas. Namun, warga sekitar kadang masih mendengar sesuatu dari arah rumah itu saat hujan turun. Suara lembut seorang perempuan, seolah sedang menimang seseorang dengan penuh kasih. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Tapi satu hal yang selalu orang kampung katakan,
setiap kali melewati rumah itu. Jangan pernah biarkan orang tuamu tidur sendirian, karena doa mereka bisa jadi cahaya, atau bisa jadi bayangan yang tak pernah tidur.